Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azrul Tuwih Nurbaiti dengan NPM 101200075 kelas C4 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemahaman materi dari Ma'rifatur Rasul yang artinya mengenal Rasul. Yang pertama ada hajatul insan ila rasul yang artinya kebutuhan manusia kepada rasul. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia di atas fitrahnya. Hal ini termaktub dalam kitab sucinya yang disabdakan oleh rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, "Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu." Dan sesungguhnya setiap anak dilahirkan dengan fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Jadi, maksudnya adalah bahwa Allah menciptakan manusia dalam kondisi fitrah dengan sifat-sifat dan karakteristik dasar yang asli. Secara fitri, manusia telah memiliki kesadaran tentang adanya Rob yang telah menciptakan dirinya dan alam semesta. Hanya kita dapatkan pada wahyu karena keberadaan manusia sebelum lahir ke dunia adalah masalah goib. Padahal, hanya Allah lah yang mengetahui kegoiban. Al-Quran menginformasikan bahwa Allah telah mengambil sumpah anak-anak Adam saat mereka masih berada di tulang sulbi ayah mereka, sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Benar, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Hal yang demikian ini Allah lakukan agar kelak nanti di hari kemudian mereka tidak memungkiri. Sampai saat ini tidak ada manusia yang mengklaim telah menciptakan alam semesta. Sebenarnya semua manusia mengakui bahwa Tuhannya yang telah menciptakan alam raya ini. Bahkan termasuk kaum ateis pun tidak dapat membuktikan bahwa alam ini terjadi tanpa pencipta pertama yang telah menciptakan sebab-sebab dan mengatur akibat-akibat. Karena manusia mengakui kebenaran Al-Khaliq, maka secara fitrah manusia juga memiliki kecenderungan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur atas nikmat hidup, rizki, dan pemeliharaan yang telah diterimanya. Penyembahan manusia pada sesuatu yang tidak pernah menciptakannya merupakan penyimpangan atas fitrah tersebut. Fitrah yang suci itu apabila terawat dengan baik dan mendapatkan bimbingan yang benar, maka akan melahirkan kebaikan bagi diri manusia dan alam semesta. Namun ada kalanya setan menculik mereka sehingga mereka pun membuat kemusyrikan, menghalalkan hal-hal yang Allah haramkan dan mengharamkan hal-hal yang Allah halalkan. Karena itulah Allah mengutus para utusan berupa malaikat dan manusia pilihan untuk memberi petunjuk dan bimbingan kepada manusia bagaimana mengenal penciptanya dan bagaimana menjalani kehidupan ini dengan baik. Karena itu para rasul diberi wahyu sebagai pedoman hidup yang terjamin kebenarannya. Dengan pengenalan dan pedoman hidup yang terjamin kebenarannya itu, manusia dibimbing untuk melakukan ibadah yang benar. Yang kedua ada ta'rifur rasul atau definisi rasul. Secara bahasa, rasul berarti utusan. Siapa saja yang diutus pihak lain secara bahasa disebut rasul. Dalam istilah syar'i, rasul adalah lelaki pilihan yang diutus Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Hanya hamba pilihan saja yang Allah angkat sebagai utusannya, baik berupa malaikat maupun manusia sebagaimana difirmankan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 75. Adapun fungsi dari Rasul adalah yang pertama membawa risalah dari Allah dan yang kedua teladan dalam menetapkan risalah. Agar tidak keliru, kita harus mengenali tanda-tanda kerasulan. Yang pertama, memiliki sifat-sifat asasi sebagai Rasul. Yang kedua, mendapat mukjizat. Yang ketiga, bisyarah. Yang keempat, nubuat. Dan yang kelima, adanya hasil atau pencapaian. Yang ketiga ada makanatur Rasul atau kedudukan Rasul. Yang pertama, hamba Allah. Dengan sebutan sebagai hamba Allah di antara hamba-hamba Allah yang lain, beliau menanamkan prinsip egaliter. Beliau ingin diperlakukan sebagai manusia biasa-biasa betapapun beliau adalah manusia pilihan yang lahir dari keturunan pilihan dan memiliki fisik yang sempurna. Hal itu supaya tidak ada alasan untuk diperolok-olok atau didustakan. Tentang ini dapat kita pelajari lewat sejarah hidupnya. Yang kedua,
sebagai utusan Allah. Dengan kedudukan ini, beliau menjadi manusia yang paling istimewa dengan risalahnya yang memiliki tugas sebagai berikut. Kedudukan ini mewajibkan beliau untuk melakukan dakwah ilallah, mengajak seluruh umat manusia untuk mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, membebaskan mereka dari penghambaan kepada sesama makhluk dan menghamba hanya kepada Khalik. Syahadat Rasul mewajibkan setiap muslim untuk mengikuti dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah maupun sebagai Rasul. Dikala beliau masih hidup, keteladanan itu dapat disaksikan langsung. Setelah beliau wafat, keteladanan itu dapat kita temukan dalam sunnah, yaitu riwayat tentang beliau berupa ucapan, perbuatan, dan takrirnya yang akan kita temukan di dalam sunnah. Jadi di dalam sunnah kita akan menemukan yang pertama, sejarah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sirah nabawiyah. Yang kedua ada hukum-hukum, dan yang ketiga konsep dakwah. Yang terakhir ada sifat Rasul atau sifat-sifat Rasul. Adapun sifat-sifat Rasul adalah yang pertama manusia biasa, yang kedua terpelihara dari kesalahan dan dosa, yang ketiga jujur, yang keempat cerdas, yang kelima amanah, yang keenam tabligh, dan yang ketujuh adalah komitmen. Sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara singkat diungkapkan Al-Quran sebagai akhlak yang agung. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ketika ditanya tentang akhlaknya, Aisyah radhiyallahu anha menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Dalam kesempatan lain, beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Karena itulah Allah menjadikannya sebagai suri tauladan yang terbaik bagi siapa saja yang mengharapkan ridha Allah, kebahagiaan di akhirat, dan banyak mengingat Allah. Baik, sekian pemahaman materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.